Dia takut kalau tidak ada cowoknya, kalau tidak ada suaminya, siapa yang biaya dia? Maka dari mana dia? Jadi seberbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jawabannya adalah sebagian besar karena alasan faktor kemiskinan. Kenapa korban-korban ini bakal sering terjadi? Dua macam tumbal pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update teman-teman ya. Gimana teman-teman? Sudah pada tahu nggak nih soal ramainya nama Sarwenda, Ruben Onsu, Fitri hingga Hotman Paris ya. Saya sebutkan nama semuanya tanpa di silent atau disensor karena saya tidak pernah menuduh ya. Konten kami tidak pernah menuduh, kami menyajikan untuk kita diskusikan. Nggak menuduh apalagi memfitnah, oke? Intinya kembali ramai, ya, kembali menjadi perbincangan publik akibat isu ritual Gunung Kawi. Apalagi saat ini konon kondisi Fitri setelah podcast serta berbagai komentar yang memicu polemik di media sosial gitu ya. Nah, setelah podcast emang kenapa bang? Ya tonton aja videonya pokoknya nih sampai selesai. Dan kini muncul perkembangan terbaru dengan adanya klarifikasi dari sejumlah pihak gitu ya, dan reaksi netizen yang semakin memanas. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Yang sangat sadis. Yang pertama adalah tumbal orang yang dibenci. Jadi teman-teman, tumbal jenis ini biasanya diminta dalam pesugihan tukar guling, di mana pelaku pesugihan melakukan jual musuh dengan mengorbankan orang yang dibenci sebagai tumbalnya. Orang yang dijadikan tumbal ini merupakan alat transaksi antar pelaku dengan makhluk gaib yang dimintai pesugihan untuk pembalasan dendam atau meminta sesuatu yang mereka inginkan. Kemudian teman-teman, tumbal yang kedua adalah tumbal keluarga. Berbeda dengan pesugihan tukar guling dengan menumbalkan orang yang dibenci, terdapat pesugihan tutup garwa namanya teman-teman, di mana pelaku pesugihan harus merelakan anggota keluarganya untuk dijadikan tumbal. Mereka bisa istri, suami, hingga anak pun juga bisa dikorbankan, tergantung dari apa yang diminta sebelumnya oleh sang jin penguasa. Dengan tega dan sadis mengorbankan orang terkasih, konon imbalan dari tumbal ini bernilai sangat besar. 4 orang ini memang sekarang sudah berhasil, Mas, dengan ritual yang jenengan dampingi di sini. betul. Setelah setuju mengiyakan, mereka saya ajak untuk tanda tangan pakai cap jempol tapi pakai darah. Adakah tumbal nyawa, Mbak? Untuk kesepakatan ini, tumbalnya adalah dirinya sendiri, Mas. Tumbalnya dirinya sendiri. Ritual lainnya, ternyata di sisi lainnya Mbah Geseng ini pernah dimintai tolong seseorang untuk memperoleh suatu yang menjadi hajatnya begitu. Mbah Geseng, saya ulang lagi, apakah panjenengan kira-kira Mbah keberatan apa enggak untuk menceritakan apa yang saya maksud tadi? Kalau jenengan maksa ya dengan terpaksa, monggo apa yang jenengan tanyakan. Oke, baik Mbah. Mereka saya tanya, sudah siapkah untuk resiko nyawa dirinya dan kehidupan anak cucunya nanti? Si pelaku tadi jenengan panggil, jenengan tanya di sini. Betul. Jenengan kasih tahu seperti itu. Betul. Karena orang yang minta pesugihan yang melalui jin ataupun makhluk-makhluk gaib lainnya, nggak ada yang gratis lah. Pasti rezeki dari 7 turunan
si pelaku dicurahkan kepada pelaku dan akan kaya raya. Tapi ya itu tadi, untuk generasi 7 turunan tidak ada apa-apanya. Ngeri banget ya Mbak ya. Nanti anak dan cucunya bahkan sampai 7 turunan 7 turunan itu tidak mendapat kekayaan atau Betul. rezekinya. betul sebagai tumbalnya. Apakah ada batasan dari tumbal Mbah Jarantoleh itu sendiri? Butuh berapa tumbal baru bisa menoleh kira-kira Mbah? Nah itu, makanya saya menyarankan jangan sampai ada lagi, dan 4 orang tadi yang saya ceritakan bahwa semuanya meninggalnya akan begitu. Entah berapa itu keputusannya Mbah Jarantoleh. Belum tahu, jenengan juga belum tahu pasti. Tolong mereka-mereka yang minta pertolongan panjenengan untuk kaya ya dengan cara pesugihan tadi gitu Mbak ya. Iya betul Mas. Berarti 4 orang yang jenengan tolong itu mereka itu sudah sukses gitu Mbak. Yang nyata 3 orang itu memang sukses. Tapi yang 1 kurang tahu. Kalau memang belum sukses ya mungkin kembali lagi ke sini Mas. Berarti 3 orang itu sering kesini lagi? Ya kesini istilahnya memberitahu. Iya, kayaknya yang mama yang tahu itu. Ya udahlah. Kamu mama. Kamu anakku. Anak yang gede kan? Siapa ya? Udah seperti Pak Sutriarja. Salfok sama ketawanya ini bikin merinding. Tanggapan Ruben Onsu mengenai isu ritual Sarwendah di Gunung Kawi kini menggemparkan publik. Pasalnya, Ruben disebut tak menyangka di balik sifat keibuan mantan istrinya tersimpan ambisi besar demi meraih kekayaan. Namun hingga kini, isu tersebut masih jadi tanda tanya di kalangan para netizen. Sama penyakit yang non medis kayak seperti ini, kiriman apa segala macam. Udah sampai mana tuh? Akhirnya yang tadinya kaget akhirnya gimana? Kalau lu mau tanya mah ya Neneng deh udah saksi hidup. Gue bilang Neng lu jangan mati dulu. Gue bingung kalau lu mati itu gimana. Yang juru kunci gue buat ngomongin gue karena ya karena gue banyak cerita ke manajer kan. Iya, Neneng itu manajernya Ruben Onsu. Betul. Jadi aku banyak cerita ke manajer tuh karena guna kalau gue ada apa, gue gimana, lu tahu suasana hati gue kayak apa. Karena komunikasi artis dan manajer itu penting banget. Apalagi aku pembawa acara kan ya. Jadi suasana hati kan minimal manajer tahu, oh dia lagi gini, dia lagi gini. Jadi manajer udah orang yang paling mengerti setelah istri menurutku. Ini dan Po Neneng ini mengerti banget. Banget dia. Oke. Jadi makanya suaminya sayang banget sama dia. Iya. Orang lain aja ngerti apalagi gini. Makanya gue bilang gini, apalagi gini, makanya gini. Aku sering kejadian sering cerita gitu. Ini kaitannya sama Neneng itu sering cerita. Jadi mau percaya medis atau non medis, makanya aku tetap percayanya itu enggak ini medis. Sekalipun non medisnya dahsyat. Enggak, kan mistis itu apa selain ular yang ketemu, terus apa lagi sih? Nah, ini yang aku yang terbaru. Yang terbaru nih. Yang terbaru. Ya, yang ini gue share di tempat Aseko nih pertama ya. Jadi ketika aku share ini, aku tuh awalnya aku biasa kayak gini, cuman sempet tergoyang karena keonyo. Onyo juga akhirnya kena. Bukan kena. Jadi Onyo itu sering menemukan tetesan darah. Juga Pak Yudi, salah satu narasumber kita kan sebenarnya ada 2 ya narasumber kita yang datang ke podcast kita. Ya. Salah satunya itu adalah personal assistant salah satu artis. Oke, saya potong dulu teman-teman ya videonya. Saya mulai melihat nih, sejak awal video ini sengaja dibangun ya dengan narasi yang sangat dramatis. Netizen ya, konten kreator, narasumber dadakan ini, waduh pokoknya kalau suruh menggoreng isu nomor 1 ya. Ya tujuannya satu lah, agar penonton penasaran. Itulah yang disebut hook kan, seperti itu ya. Cerita mengenai pesugihan, tumbal, sampai pengakuan narasumber ya. Memang menarik untuk didengar ya. Tetapi menurut saya, sekali lagi seperti yang sudah saya ulang-ulang dalam berbagai konten sebelumnya, semua itu tetap harus diposisikan sebagai klaim narasumber ya. Sebagai opini narasumber, sebagai pengalaman pribadi narasumber, bukan dianggap sebagai sebuah kebenaran atau fakta empiris di lapangan ya.
Karena kalau macam kayak gitu, jatuhnya nanti itu prasangka buruk ya, menuduh dan memfitnah. Apalagi ketika pembahasannya mulai menyerempet nama figur publik ya, nama seseorang. Itu bisa berdampak hukum ya. Sebaiknya masyarakat tetap menggunakan logika dan tidak mudah menyimpulkan sesuatu tanpa bukti yang benar-benar kuat ya. Praduga tak bersalah, kan seperti itu. Lanjut. Dan salah satunya lagi adalah ART-nya, ART si artis ini. Iya. Nah, si Fitri itu setelah podcast dari kita itu kan dia mendadak jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit. Nah, sebenarnya perjalanan kita ke sini ini ingin kita ajak gitu Pak untuk menyembuhkan, untuk kita bawa lagi ke sini. Oh, kalau itu wewenang Pak Juru Kunci, Pak. Ya nanti sampean ketemu Pak Juru Kunci aja, bicara sama Pak Juru Kunci yang punya kuasa di sini ya. Itu pribadi sampean sama aktif. Oke. Kalau saya menyarankan gitu aja, ketemu Pak Juru Kunci aja. Oke. Ya. Ya. Jadi teman-teman ya. Jadi untuk Kak Fitri yang sekarang sedang bertahap pulih sebenarnya ya, tapi memang belum bisa dengan sembuh banget gitu. Kalau hari ini lu ngerasa sakit hati sama seseorang, jangan pakai dendam, agak perlu sakit hati. Cukup dapetin fotonya, cari tahu hari lahir, tanggal lahir sekaligus fotonya. Lu bawa deh ke Gunung Kawi, cari kunceni, ikutan ritual pesugihan, lumayan tuh. Orang yang membuat lu sakit hati, jadiin aja tumbal pesugihan. Buat napi-napi, jangan lu tunda-tunda, mumpung hasil dari ritual pesugihan belum kena pajak. Kalau dientar-entar khawatirnya udah kena pajak progresif. Dan Master Blackjet ya, Master. Oke, ikuti perjalanan kami selama di Gunung Kawi. Kita langsung aja Pak. Iya. Nah, menelusuri yang orang itu tahu bahwa ada jalur lain untuk terus? melakukan suatu ritual. Apakah memang benar Pak ada jalur lain itu Pak? Bukan jalur ya, ini satu kewilayahan yang pada saat ini di Keraton Religi Keraton Gunung Kawi ini tidak ada namanya jalur lain. Ini satu wilayah. Hanya beda tempat. Dengan pemukiman yang padat, peninggalan. Sejarah ini memang di areal yang 1 hektar. Ada tambahan yang menuju, akan tetapi untuk orang-orang yang ziarah ke sini itu bukan mencari pesugihan, bukan. Tidak ada pesugihan. Tapi ingin berdoa yang hening. Doa itu supaya tidak terganggu dengan pengunjung yang lain. Ya. Jadi jangan salah paham. Jadi tempat yang kita lalui ini bukan semata-mata tempat ini untuk mencari tempat pesugihan, bukan. Salah ya. Tapi untuk berdoa, meditasi supaya hening. Supaya hening dengan suasana udara yang sejuk, udara pegunungan asli yang tempatnya di kaki lereng Gunung Kawi. Nah, untuk yang melewati jalur ini sendiri Pak, apakah banyak Pak? Maksudnya jalur ini sendiri? Untuk menuju ke tempat ritual yang satu ini Pak. Oh gitu, betul, saya jawab ya. Untuk semua tamu yang melintas jalan yang kita jalani ini, bukan banyak atau sedikit. Kita hanya mengarahkan kalau ingin hening di sana, supaya tidak terganggu dengan umat lain yang ibadah di areal wisata yang sangat padat ini. Nah inilah tempatnya, makanya kita arahkan supaya berdoa yang hening, tidak ada jalur
negatif, tujuannya adalah ngalap berkah dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi semuanya ini tergantung niat daripada yang berziarah, Pak. Betul, Pak. Tidak ada, Pak, di keraton ini untuk tumbal. Belum pernah ada selama saya melestarikan areal wisata religi keraton ini. Nah, kalau untuk kita menjaga lisan itu, Pak, kan ada suatu pantangan dari Gunung Kawi ini agar kita senantiasa menjaga lisan kita, Pak. Nah, itu apakah ada sesuatu hal yang perlu disampaikan gitu, Pak? Betul. Biar semuanya ini tidak narasinya simpang siur, ya. Mohon maaf dari tamu yang melintas di area perbukitan atau Gunung Kawi yang pada letaknya pada malam hari ini kita ini di kaki Gunung Kawi. Satu, bahasa yang sampaikan itu memang betul ada terjadi. Kenapa saya terangkan supaya tidak simpang siur hal yang seperti itu. Nah, leluhur-leluhur sesepuh pinesepuh kita menyampaikan, mari kita melestarikan budaya yang ada di lereng Kawi ini dengan sebenarnya hasil atau sejarah dari nenek moyang kita dahulu. Kalau saya secara menyampaikan dengan sejarah yang sangat detail, bukan waktunya. Dan pada waktu itu kami masih belum tahu, ya. Nah, kalau misalkan ada yang melanggar, Pak, itu kira-kira ada sesuatu kah atau ada hal lain yang negatif nantinya yang bisa diterima, atau ini hanya mitos aja, Pak? Gini, yang jelas mitos. Tapi banyak sekali tamu atau wisata religi yang mengatakan larangan itu terjadi. Contoh, saya pernah menegur, mau naik gunung berapa orang? 7 orang, Pak. Ya kalau bisa jangan 7. Kami sudah biasa, Pak, se-ASEAN. Gunung ini paling pendek. Nah, saya pada waktu itu masih istirahat di parkiran saya. Nah, belum nyampe tujuan, beliau yang digotong 1 pulang. Hal itulah. Oke, saya potong lagi ya pada menit ya segmen kedua lah. Nah, teman-teman, di bagian ini justru mulai muncul sudut pandang yang berbeda. Ya, ingat, jika muncul sudut pandang berbeda, jangan langsung dianggap musuh. Ah, ini ini buzzer nih, ini begini nih, ini begitu. Jangan, ya di negara demokrasi perbedaan pendapat itu sah. Dan dalam dunia akademis perbedaan pendapat itu justru ya akan meningkatkan pengetahuan karena kita mendengarkan informasi dari sudut pandang yang berbeda. Gitu, Bro, ya. Di satu sisi ada cerita mengenai kondisi Fitri yang disebut sedang sakit. Sementara di sisi lain pengelola kawasan Gunung Kawi justru memberikan penjelasan bahwa tempat tersebut merupakan kawasan wisata religi dan membantah berbagai anggapan negatif yang berkembang. Ya, saya secara pribadi jujur aja nggak tahu karena saya belum pernah ke Gunung Kawi. Kalau ngelihat konten-konten orang ya emang ngeri-ngeri kali ya kan, seperti yang disampaikan oleh Fitri memang benar. Kalau kita rujukannya adalah konten-konten yang berkembang di masyarakat, apalagi konten-konten misteri ya toh. Tapi jujur aja karena saya nggak tahu maka saya tidak bisa memberikan justifikasi gitu loh ya. Yang penting menurut saya bagian ini penting karena memperlihatkan bahwa sebuah isu itu selalu memiliki lebih dari satu versi lah ya. Ya, si A bilang A, si B bilang B, ya iyalah 2 orang yang ngomong pasti ya kemungkinan besar pendapatnya berbeda. Makanya kita harus terbuka pikirannya ya. Oleh karena itu teman-teman, publik sebaiknya tidak buru-buru lah dalam menghakimi sebuah informasi ya, sebelum informasi itu bisa dibuktikan dan benar-benar lengkap. Kan seperti itu ya. Lanjut. Yang pernah saya sampaikan, akan tetapi dengan kenyataan tidak percaya dengan misalnya kalau memang pesugihan itu memang benar ada, kita bisa tumbal apa segala macem, kenapa orang miskin di Indonesia banyak banget gitu? Kenapa nggak itu aja menghilangkan kemiskinan gitu? Iya, kenapa nggak di Forbes? Siapa Forbes? Apa pernah saya Forbes? Iya, Forbes. Forbes itu 100 orang terkaya kan tidak ada yang pesugihan, maksud saya. Gitu. 10 orang terkaya juga tidak ada yang pesugihan gitu. Jadi ya gue tidak
sejauh ini memang hal-hal misteri ini tidak gue tidak pernah teryakinkan. Lebih sebagai hiburan lah ya. Lebih sebagai hiburan, dan gue suka ngobrol-ngobrol hantu tuh cuman untuk Kalau emang benar pesugihan Gunung Kawi itu terbukti dan bisa menghasilkan uang dan orang bisa kaya raya karena pesugihan di Gunung Kawi, kenapa nggak dikelola aja sama pemerintah sekalian gitu, atau nggak dijadikan BUMN gitu supaya bisa menghasilkan uang, dan lumayan kan uangnya bisa dikumpulin, bisa bayar hutang negara, terus rakyat Indonesia juga bisa sejahtera semua dari hasil pesugihan itu. Bagus dong kalau emang benar terbukti mah, harus dikelola secara profesional oleh pemerintah daerah gitu kan. Bener nggak? Hai, jumpa lagi ya. Aku tuh geli banget sama satu ini, yaitu tentang isu kalau beberapa konten kreator itu dilaporin oleh pihak Sarwenda. Tapi aku nggak nemu sih video resminya, tapi ada beberapa cuplikan yang mengatakan katanya kalau Sarwenda itu merasa difitnah gitu ya kan. Dia kebetulan pas itu didampingin sama kuasa hukumnya. Dia merasa difitnah, jadi dia harus ambil tindakan cepat untuk melaporkan beberapa konten kreator yang menurut dia memfitnah. Cuman kita nggak tahu gitu kan fitnahnya itu yang bagian mana gitu ya kan. Ya kalau sebenarnya kalau fitnah ya lu tinggal tunjukin aja, kalau bantah aja gitu apa yang dikatakan oleh orang itu nggak benar tentang elu gitu ya kan. Simpelnya gitu aja. Dan lagi sekarang itu muncul petisi tentang boykot Sarwenda. Aduh, aku nggak tahu deh ya, netizen tuh ada aja gebrakannya gitu. Tapi kalian udah pada tanda tangan belum ke petisi itu? Udah 36.000 loh, masa sih kalian nggak mau ikut andil ya kan? Siapa tahu nanti jadi 36.001 gitu ya kan, ditambah kalian atau berapa gitu. Dan menurut aku ini tuh bikin si kubu Sarwenda itu malah tambah blunder gitu ya kan. Aku tuh nggak tahu, kayaknya aku tuh seperti kecurigaanku kemarin, takutnya itu si Endah ini diujuk-ujuk sama siapa namanya, kuasa hukumnya gitu loh. Ya namanya juga orang cari uang ya kan, biar kepake terus, biar long last ya kan. Jadinya dia tuh sengaja nyuruh ke sini, nyuruh ke situ, nyuruh ini, nyuruh itu gitu, dan dilakuin aja gitu sih sama si Sarwenda. Sekarang jadinya malah kayak bumerang gitu ya kan, dari keblunderannya pihaknya dia. Muncul petisi yang luar biasa loh, yang nanda tangan 36.000 itu yang melek digital loh ya, yang tahu-tahu aja. Ini kalau misalnya kalau cuman cap jempol gitu aja kayaknya bakalan lebih dari itu, jutaan setengah penduduk Indonesia bakalan ikut cap jempol. Dan satu lagi konten kreator yang dilaporin sama pihak mereka itu mereka malah nantangin ya, secara yang dilaporin Lita Gading. Mereka itu kan nggak mungkin ngomong tanpa bukti gitu ya kan. Apalagi beliau ini adalah seorang psikolog gitu kan, tahu ya yang disorotin sama Bu Lita Gading ini tentang eksploitasi anak loh. Nah itu tinggal disanggah aja nanti bener atau enggaknya ya Endah. Soalnya kalau emang bener ya lu bakalan diketawain seluruh Indonesia Raya sih. Wendok, lu itu kan cuman modal daster doang ya. Cuman modal daster doang, terus di framing, nyuci-nyuci ala-ala, ya kan, pakai tangan. Begitu kamera selesai, langsung selesai lah itu yang pakai tangan itu kan, masuk langsung ke mesin cuci ya kan. Lu cuma di framing itu, ya. Talenta nggak ada. Talenta nggak ada. Terus sekarang lu mau melaporkan netizen-netizen yang membuli lu. Lu gak sadar. Lu itu membuli diri lu sendiri. Lu bilang ngerusak mental enong-enong lu. Lu gak sadar. Lu itu yang ngerusak sendiri mental enong-enong lu. Anak di bawah umur lu ajak live supaya penghasilan lu 200 juta per 30 menit. Ya kan, itu menghidupin Mokondor yang nggak punya modal, lu hidupin dengan penghasilan dari lab dengan mengikutin enong-enong pergi langsung lu sama Mokondor berbuat, kita bisa lihat lah ya, berbuat yang aneh-aneh, yang mengandung-ngandung bibi rara hihihi. Yang membesarin lu tuh adalah netizen, yang memberi saweran, yang membeli barang-barangnya lu adalah netizen.
Lu besar dari netizen, barang-barang lu dibeli oleh netizen, lu harusnya berterima kasih kepada netizen. Di saat netizen mulai marah kepada lu, nih gua hati-hati banget ngomongnya. Di saat netizen mulai marah kepada lu harusnya introspeksi diri. Ya, kenapa netizen bisa marah? Selama ini netizen menguntungkan gue, menaikkan gue, follower gue puluhan juta. Netizen juga tuh, bukan hantu-hantu itu yang follower lu. Harusnya lu bersyukur, harusnya lu meminta maaf kepada netizen yang telah merusak mata mereka, mata anak-anak mereka melihat lab-lab bibi birararahi lu. Bukannya netizen malah lu laporkan. Lu tuh diintrospeksi lu. Kok malah netizen lu laporkan? Mau berapa netizen yang lu laporkan? Hah? Ada jutaan netizen yang mengingatkan lu, harusnya lu berterima kasih, bukan melapor ya. Oh ya, kenapa somasi? Laporan ditolak. Aduh, kasihan lu. Ya jelas aja laporan ditolak. Orang netizen juga berkata berdasarkan apa yang dia lihat. Nih gue netizen, gue berkata apa yang berdasarkan yang gue lihat. Kemarin-kemarin waktu lu pakai daster, lu nyuci-nyuci pakai tangan, gue mendukung. Oke nih. Nah giliran sekarang lu begini kejadiannya, siapa yang mendukung lu? Lu harusnya mikir, jangan nyalain orang ya. Jangan nyalahin netizen. Lu mikir, introspeksi diri sendiri. Itulah perlunya introspeksi diri sendiri. Oke, lanjut. Akhirnya sudah di penghujung video. Ya, nggak usah panjang-panjang amat lah ya, karena kalau panjang-panjang itu komentarinya juga capek ya kan. Tapi daging bang, iyalah ya. Oke teman-teman ya, jadi di bagian akhir di segmen keberapa nih, ketiga barusan, suasananya semakin panas ya, iyalah. Urusan macam kayak gini emang harus panas, kalau nggak panas itu nggak viral ya toh. Karena pembahasannya sudah mulai bergeser ke polemik Sarwenda. Menyebut nama lagi nih ya, saya menyebut nama Sarwenda, tapi saya nggak menuduh ya. Saya nggak memfitnah ya. Saya cuma menyajikan untuk kita diskusikan bareng-bareng ya. Mengenai polemik Sarwenda, laporan hukum, petisi netizen, hingga berbagai kritik dari para konten kreator dan juga konten kreator ya. Menurut saya ya kalau memang merasa dirugikan ya tentu jalur hukum adalah hak setiap orang ya. Tetapi di sisi lain, kritik publik juga tidak bisa dibungkam selama disampaikan berdasarkan apa yang mereka lihat dan tanpa menyebarkan fitnah. Nah nih, jangan sampai kita membungkam pendapat publik ya, selama publik itu menyampaikan dengan cara santun ya dan ada buktinya atau faktanya ya. Menyampaikan opini juga boleh kok, asalkan tidak sampai menuduh dan memfitnah, kan seperti itu ya. Iya. Public figure itu memang harus siap menerima apresiasi, sekaligus juga di waktu yang bersamaan juga harus siap menerima kritik. Dan yang terpenting adalah semua pihak harus sama-sama mengedepankan fakta, agar polemik ini tidak terus melebar menjadi saling serang tanpa dasar yang jelas ya. Kurang lebih seperti itulah pendapat saya, dan demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.